Halo, bisa kita mulai atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Ibu, Ibu ada kegiatan workshop di kampus, cuman daring juga nggak apa-apa. Ya, eh ya hari ini kita akan melanjutkan materi tema 17 ya, tentang hipoglikemi ya, hipoglikemi. Continue scroll. Ya tadi ya harusnya jam 7 ya, cuman kayaknya nggak keburu gitu ya. Jadi kita mulai jam 8 aja ya. Oke, baik. Kalau kita mendengar, eh, kalau kita membaca gitu ya dengan tulisan hipoglikemi ini bukan sesuatu hal istilah yang baru ya. Hipoglikemi ini sering kita bahas, sering kita, kalau bahasa sekarang tuh spill gitu ya. Sering kita
bawa gitu ya dalam setiap diskusi. Ada beberapa diskusi yang berkaitan dengan entah itu diabetes, entah itu pada bayi gitu ya, karena memang kondisi-kondisi tertentu memang fungsi gula ini sangat berperan gitu ya, terutama pada suatu kondisi seseorang yang sedang tumbuh kembang gitu ya. Beda lagi ceritanya kalau misalnya suatu kondisi memang dewasa gitu yang memang atau mungkin yang masih kecil yang memang apa namanya eh, ada suatu kelainan yang tidak membutuhkan peran glukosa dengan penuh gitu. Jadi kita hari ini akan membahas terkait dengan hipoglikemi pada neonatus ya. Ya. Ya, kalau kita lihat dari batasan definisi ya, hipoglikemi itu adalah eh, suatu kadar glukosa plasma ya, di mana kita ketahui baik itu pada neonatus yang cukup bulan ataupun neonatus yang kurang bulan, itu memang sebetulnya membutuhkan kadar glukosa plasma ya. Itu ya. Ini batasannya. Jadi salah satu yang pakai kadar glukosa itu adalah kurang 2,6 ya atau kurang 47 ya miligram per dl, baik itu pada neonatus cukup bulan maupun neonatus yang kurang bulan. Itu batasan ya. Apa cut off point daripada glukosa plasma dalam tubuh neonatus gitu ya. Untuk neonatus manapun ya memang kadar glukosa kurang 40 sampai 45 miligram per dl dianggap eh, tidak normal gitu ya. Jadi kondisi inilah yang memang indikator ini yang ketika kita temukan pada satu kondisi neonatus dikurang 47 atau 40-45 gitu ya, itu dianggap neonatusnya tersebut mengalami kekurangan kadar glukosa plasma dalam darahnya ya. Kalau kita lihat dari insidensi ya, kalau kita lihat dari insidensi, frekuensi hipoglikemi itu banyak terjadi pada anak ya, eh, bayi ataupun anak. Meskipun memang belum diketahui secara pasti insidensinya ya. Jadi kalau misalnya di Amerika itu ada 14.000 ya bayi ya, atau ada juga yang mengatakan itu seperti corn blood itu ya 4,4 per 1.000. 4 orang dari 1.000 kelahiran hidup ya. Dan 15,5 per 1.000 BBLR gitu ya. Jadi insidensinya lumayan lumayan tinggi ya. Kemudian hipoglikemi simptomatik itu ada yang 1,3 ya, gitu ya dengan gejala gitu ya. Tuh. Insiden ini bervariasi sesuai dengan definisi populasi. Ya, artinya ketika ini kan hasil penelitian ya, hasil riset ya. Jadi memang kalau kita bicara insidensi kejadian itu memang sangat bervariasi. Dilihat dari bagaimana suatu definisi ditetapkan, apa itu definisi apa namanya hipoglikemi kayak tadi misalnya kurang 4,7 atau kurang 47 atau kurang 40-45 itu kan sendiri juga udah berbeda ya definisinya. Sehingga itu yang mempengaruhi mengapa kejadian ini kok bisa berbeda-beda gitu ya. Metode cara ketika cara apa pemberian makan dan karena tadi ya hipoglikemi ini belum diketahui secara pasti gitu ya. Jadi artinya memang ada banyak etiologi, banyak penyebab yang ditemukan gitu ya, kan dan banyak variasi metode ya uji dan segala macam dalam ketika menemukan kasus apa laboratorium hipoglikemia ini ya atau apa glukosa plasma itu rendah ya akhirnya berdampak kepada variasinya jumlah ataupun kejadian hipoglikemi. Disampaikan bahwasannya insiden hipoglikemi ini lebih besar ya. Neonatus itu lebih besar daripada bayi, gitu ya. Kenapa? Karena memang kondisi neonatus ini pertama dia lahir itu memang kondisi adaptasi, dia perlu adaptasi ya. Nah, untuk adaptasi itu salah satunya itu adalah dia membutuhkan glukosa gitu ya. Dia membutuhkan glukosa.
Bentar ya. Hmm, bentar ya Neng ya. Sebetulnya seluruh dosen teh saat ini teh lagi full semuanya. Ini teh sambil disempat-sempatin. Ya. Nah, kemudian neonatus itu sedang pada masa adaptasi, ya. Jadi adaptasi semua kita pernah bahas ya di gangguan-gangguan sistem ya, yang akan terjadi ketika neonatus tersebut tidak mampu dan beradaptasi gitu ya. Jadi salah satunya adalah apa namanya terkait dengan apa metabolisme tubuh, jantung gitu ya, semua gitu ya. Itu salah satu contohnya. Artinya memang kondisi neonatus ini lebih riskan, lebih punya resiko dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Karena tadi dia membutuhkan apa glukosa ya untuk menghangatkan tubuhnya gitu kan ya. Kemudian untuk bagaimana dia bisa bertahan dengan suhu tubuhnya gitu ya, dengan semua sistem yang ada dalam tubuhnya gitu ya. Pemberian ASI yang lebih cepat mengurangi kejadian hipoglikemi pada anak-anak. Prematur, hipotermi, hipoksia. Jadi dengan adanya apa namanya ASI ya itu menstimulan daripada apa kebutuhan glukosanya, di mana glukosa itu ya tadi ini untuk suhu tubuh, untuk bagaimana sistem pernafasannya gitu ya. Ibu yang menderita diabetes gestasional dan pertumbuhan janin terhambat akan meningkatkan insiden hipoglikemi. Ya jelas ya. Jadi memang kondisi yang normal pun ini beresiko gitu ya. Yang tidak yang apa yang hipoglikemi atau ibu dengan hipoglikemi yang normal pun juga dia membutuhkan glukosa itu ya, glukogen plasma gitu ya. Apalagi pada kondisi ibunya memang mengalami kondisi apa namanya diabetes gestasional gitu ya. Kemudian juga mungkin juga janinnya itu mengalami PJT gitu ya, IUGR gitu ya. Tentunya akan membuat suatu kondisinya tersebut akan cenderung untuk lebih akan terjadi hipoglikemi. Nah, untuk faktor resiko ya, ini kita bagi menjadi antenatal dan neonatal. Kalau antenatal itu DMT ya, diabetes mellitus maternal, di mana diabetes itu bergantung insulin atau diabetes mellitus gestational, DMG ya. Kemudian juga obesitas ya. Kita tahu memang obesitas ini apa namanya memang ini ya gula ya gitu ya. Kemudian infus glukosa yang banyak atau cepat sesaat sebelum persalinan. Itu juga membuat dampak kepada kondisi perubahan glukogen dalam plasmanya. Terapi agonis atau antagonis beta adrenergik pada ibu. Nah, inilah ya kekurangan apa daripada obat-obat kimiawi ya, di mana ketika misalnya kita berikan suatu obat belum tentu itu agonis, ada juga antagonis karena memang terkadang ada senyawa-senyawa tertentu dalam obat tersebut yang akhirnya berdampak kepada apa namanya suatu kondisi yang lain yang akhirnya bertentangan gitu ya, antagonis yang akhirnya bukannya membaik malah terkadang akan menimbulkan side effect ya, side effect pada seseorang ketika mengkonsumsi obat-obat kimiawi. Kemudian neonatal ini ya faktor resikonya itu ada PJT, pertumbuhan janin terhambat atau IUGR ya. Kemudian besar untuk masa kehamilan ini biasanya pada ibu yang mengalami ini ya obesitas ya atau DMG tadi ya. Ya biasanya bayinya akan lebih besar. Makanya kalau kita membahas terkait dengan
bayi besar gitu ya, makrosomia gitu ya, bayi besar itu biasanya penyebabnya itu adalah salah satunya adalah ibu dengan kondisi gestasional diabetes gitu ya. Kemudian preterm, bayi yang preterm itu juga beresiko untuk hipoglikemi karena memang kondisinya memang semua sistem pencernaan, semua sistem di tubuhnya belum bisa berfungsi secara optimal. Otomatis ya salah satunya adalah berkaitan dengan glukosa, glikogen plasma ini yang akhirnya memang tidak bisa apa namanya, yang kurang ya, akhirnya memang beresiko buat si neonatalnya. Bayi yang sakit, latrogenik, kekurangan makan dengan glukosa intravena yang tidak adekuat, polisitemia, dan hipotermia. Ya, ini kondisi-kondisi yang beresiko. Ya, penyebabnya meskipun tadi disampaikan etiologinya belum pasti gitu ya, akan tapi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan sebagai penyebabnya. Pertama, kenapa sih bisa hipoglikemi gitu ya? Cadangan energi kurang, cadangan memang kurang, atau pemakaiannya berlebihan, atau mobilisasi glukosa yang bermasalah, gitu ya. Pertama, cadangan energi kurang, misalnya tadi dia nggak langsung kebutuhan nutrisinya kurang, otomatis kan energinya juga kurang. Pemakaian energi yang meningkat, kondisi yang kayak kemarin kita membahas tentang suhu tubuh, apa kekurangan panas ya, kelebihan panas, kekurangan hipotermi, hipertermi, itu kan menggunakan energi ya. Dia ketika misalnya dia hipotermi, tubuhnya akan meningkat metabolismenya sehingga akhirnya energi yang ada itu akan meningkat pemakaiannya, gitu ya. Kemudian mobilisasi glukosa ini pun juga sama ya. Kalau glukosa mobilisasi berarti memang ada permasalahan di metabolisme tubuhnya. Contoh kayak misalnya kita, kenapa sih nggak perasaan udah dietnya gitu ya, ini mas curhatnya. Udah dietnya, kenapa nggak kurus-kurus gitu misalnya gitu kan ya. Apalagi yang usia-usia yang sudah ini ya, sudah nggak muda lagi gitu ya. Kenapa? Karena metabolisme itu. Metabolisme berbeda dengan umur 45 tahun, 50 tahun dengan usia 25 tahun itu berbeda metabolisme tubuhnya gitu. Sehingga akhirnya nggak bisa disamakan ya, suatu treatment dengan yang usianya masih, ketika bicara metabolisme ya, itu nggak bisa disamakan antara usia yang masih muda dengan usia yang udah menginjak 45-50 tahun gitu. Karena metabolisme berbeda. Nah, ya. Jadi inborn sama dengan ini di mana kondisi neonatal, kenapa gitu ya? Neonatalnya kok bisa hipoglikemi ya, tadi ini metabolisme bermasalah. Jadi metabolisme tubuh bayi itu neonatal tersebut memang bermasalah. Defisiensi endokrin ya, tadi ya endokrin yang memang bermasalah, growth hormone, kortisol, epinefrin. Ada ibunya mendapat pengobatan prapanolol ya, yang akhirnya menyebabkan kondisi si janinnya bermasalah gitu metabolismenya. Ya, sebetulnya untuk mencegah glikogenolisis ya. Selamat pagi semua, Assalamualaikum. Semoga sehat semua. Ya, itu ya. Jadi rangsangan saraf simpatik mencegah peningkatan asam lemak bebas dan asam laktat sudah aktivitas dengan cara menghambat epinefrin. Nah, itu ya. Jadi ketiga ini yang menjadi suatu penyebab mengapa terjadinya. Meskipun memang belum pasti penyebabnya, tetapi bisa karena kurang energinya, ya, bisa pemakaian memang kebutuhan yang meningkat karena memang kondisi tubuh yang membutuhkan lebih, akhirnya mengambil cadangan energi, cadangan ya peningkatan kebutuhan, akhirnya mengambil cadangan energi, akhirnya hipoglikem. Kemudian yang ketiga adalah memang kondisi si janinnya, ya mobilisasi glukosa yang bermasalah, ya. Klasifikasi hipoglikemi pada neonatus itu ada hipoglikemi sementara, ya, ada hipoglikemi menetap, ya. Jadi kalau sementara itu dia berhubungan dengan tidak adekuatnya fungsi substrat atau enzim, di mana kondisi ini akan membaik ketika kondisinya diperbaiki gitu. Makanya sifatnya sementara. Seperti prematuritas. Kita tahu prematuritas ini kondisi memang dia serba ketidaksiapan seluruh organ sistem tubuhnya gitu ya. Tapi ketika misalnya diperbaiki kondisi tubuhnya, contoh misalnya kalau prematuritas ini salah satunya adalah belum berfungsinya ini ya, paru misalnya gitu ya. Ketika diperbaiki
akan tentunya akan berdampak kepada organ yang lain misalnya gitu ya. Kecil menurut umur kehamilan, ya bayi kecil gitu. Ya memang akan mengalami resiko seperti itu. Cuman sementara kenapa? Karena kita udah tahu nih KMK kecil. Apa yang kita lakukan dengan menghangatkan gitu kan ya, dengan kanguru. Kalau misalnya memang nutrisinya betul-betul diperhatikan. Jadi itu suatu treatment intervensi yang memang untuk memperbaiki kondisi KMK-nya. Artinya ketika kondisi KMK ini membaik, maka hipoglikemi juga sifatnya sementara. Bayi kembar kecil, bayi dengan distress respiratori berat, diperbaiki respiratori beratnya, ya tentunya akan berdampak kepada kondisi hipoglikemi sementara ya. Bayi dengan toksemia gravidarum, ini pun juga sama. Berhubungan dengan hiperinsulinemia, kelebihan insulin dalam darah, bayi dari ibu diabetes, erythroblastoma fetalis, ini pun juga apa namanya disebut dengan sementara. Bagaimana yang menetap? Ya ini keadaan hiperinsulinemia. Kemudian defisiensi hormon ini hiperplasia sel beta adenomas. Jadi memang kondisi-kondisi yang memang pencetus internalnya gitu ya. Kalau ini kan bisa dikurangi dari unsur eksternal, tapi kalau ini dari internalnya si janin sendiri, si neonatus sendiri ya. Kemudian si dioblastosis, hiperplasia itu udah jadi memang susah untuk di ini ya, meskipun tetap ya kita berkeyakinan akan membaik gitu ya kondisi apapun gitu ya. Defisiensi hormon, ya hormon pertumbuhan kayak anaknya misalnya siapa tuh artis itu ya dia kan terganggu hormon pertumbuhan ya akan ketika dia masih dalam batas usia pertumbuhan akan tetap dia membutuhkan hormon pertumbuhan tersebut ya. ACTH, addison, glukagon, epinefrin, kekurangan substrat, hipoglikemik ketotik gitu ya. Ini memang dia membutuhkan terus gitu ya. Gluconeogenesis gitu ya. Ini kemudian defek enzim lainnya, galaktosemia, intoleransi fruktosa. Nah, ini kita juga ada galaktosemia ya. Nah, ini yang kondisi-kondisi yang akhirnya menyebabkan hipoglikemi itu menetap. Kita juga mengenal juga neonatal transient hipoglikemi ya. Neonatal transient hipoglikemi biasanya berlangsung kurang lebih 2-3 hari. Biasanya ringan dan mudah untuk dikoreksi. Biasanya tadi ya, kondisi-kondisi di mana bayi yang cenderung beresiko seperti prematur dan juga bayi kecil gitu ya. Menuju program studi berskala internasional. Mohon izin menunggu acara dimulai acara akan dimulai menunggu Bapak Rektor. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk tertibnya acara ini, untuk peserta yang mengikuti kegiatan dari ruang Zoom, kami akan membacakan tata tertib untuk peserta. Oke, kemudian neonatal infantil atau anak dengan hipoglikemi yang persisten. Ini juga sama ya. Ini juga 2-3 hari dengan bisa dikoreksi. Untuk masa neonatal transient kecil untuk masa kehamilan dan bayi prematur ini rentan ya. Tadi disampaikan rentan untuk terjadi hipoglikemi. Selama kegiatan berlangsung, peserta mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan atau memute fitur mic pada Zoom, kecuali jika dibutuhkan untuk berbicara. Keempat, menggunakan background Zoom yang disediakan. Yang kelima, mengisi link presensi kegiatan setiap hari untuk 3 hari ke depan dengan menyertakan screenshot kegiatan. Mungkin masih menunggu Bapak Rektor ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rektor. Ya, tadi kan tepat waktu. Ya. Silakan Bu Ram. Silakan. Siap. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Rektor Janji, Profesor Dr. Agus Subagio, SIP MSI. Izin memulai acaranya, Prof. Silakan.
Baik, diberitahukan kepada seluruh hadirin, mohon memperkenankan untuk mempersiapkan diri karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Dr. Supri Pamsuri FM MS, SC PhD. Ya, kemudian Dr. Dekan Tugas Injati, Pak Gunawan Irianto, Dr. M.Tech. kondisi-kondisi yang bayi kecil atau prematur dengan gangguan transfer nutrisi melalui plasenta, sistem enzim belum berkembang sempurna ya. Kondisi tertentu disampaikan ini membaik tetapi bisa saja terus ada hingga umur 7 bulan ya, tergantung dari bagaimana orang tua gitu ya. Orang tua ataupun tenaga kesehatan bisa memantau dengan baik apa yang disarankan oleh tenaga kesehatan itu diikuti oleh orang tuanya. Contoh misalnya bagaimana kebutuhan nutrisinya gitu ya. Kemudian untuk imunitasnya barangkali ya seperti itu, jadi bisa membaik dengan cepat gitu ya. Obat-obatnya gitu ya itu diperhatikan. Selaku narasumber yang kami hormati. Kemudian kontras terhadap defisiensi substrat atau enzim ya, sistem hormonal kebanyakan berkembang dan berfungsi sempurna infus alkali memang pada awal 20 tahun kehidupan konsentrasi asetoasetat ya pada bayi KMK dibanding pada bayi cukup bulan. Ya, kemudian menunjukkan terdapat kurangnya cadangan lemak, mobilisasi asam lemak yang berkurang, ketogenesis. Kemudian cadangan lemak yang berkurang mungkin peningkatan glukosa plasma. Kemudian juga beberapa bayi dengan perinatal asphyxia dan beberapa bayi KMK bisa mengalami transient hiperinsulinemia yang memudahkan terjadi hipoglikemi dan pengurangan. Jadi memang kondisi-kondisi yang tertentu yang memberikan dampak memburuk gitu ya. Atau bayi kecil atau IGR atau PJT gitu ya akan lebih punya resiko ya untuk terjadi hipoglikemi. Kita tahu kenapa asam lemak bebas itu kok berperan penting gitu ya, karena memang oksidasinya ya, asam lemak bebas dan oksidasi itu menstimulasi gluconeogenesis neonatal adalah sangat penting gitu. Jadi pada kondisi neonatal yang memang kondisinya memang masih adaptasi, asam lemak bebas ya itu bisa menstimulasi gluconeogenesisnya, glikogennya. Kemudian asam lemak bebas berupa pemberian trigliserida, susu formula atau ASI bersamaan dengan prekursor gluconeogenik ya, itu bisa mencegah hipoglikemi. Kemudian susu harus cepat diberikan. Ya, makanya kita mengenal IMD itu ya. Di samping memang kegunaannya untuk involusi uteri, tapi juga bisa untuk membantu ya, membantu untuk neonatal bisa beradaptasi. Kemudian pada kondisi bayi yang lahir dari ibu yang diabetes ya, ini keadaan transient hiperinsulinemia ya biasa terdapat pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang diabetik ya. Kemudian 2% dari wanita hamil mengalami diabetes pada masa kehamilan. Pada saat kelahiran bayi-bayi yang lahir dari ibu yang seperti ini biasanya sangat besar. Diabetes ya, itu makrosomia itu ya. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama adalah pembukaan. Sebelum pembukaan, izinkan saya membacakan pantun boleh? Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Acara dibuka, semoga mendapat berkah. Ya. Hadirin, mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita lanjut. Hipoglikemi ya pada bayi ibu diabetik atau diabetes. B. Ini berhubungan dengan hiperinsulinemia, Pendidikan dan buku bangsa Indonesia Raya dilanjutkan dengan MRC hipertrofi kemudian dan hiperplasia. Memiliki respon yang sudah mati terhadap glukosa. Kemudian bayi yang lahir dari ibu yang diabetik ya atau diabetes biasanya memiliki kadar glukagon yang subnormal. Kemudian konsekuensi dari fungsi hormon yang abnormal ini akan memproduksi glukosa endogen ya sehingga merupakan predisposisi dari terjadinya hipoglikemi. Ibu yang diabetes yang dikontrol selama kehamilan dan kelahiran biasanya memiliki bayi yang berukuran hampir sama dengan bayi normal. Jadi artinya hal ini membuktikan bahwasannya ketika kita screening ibunya mengalami diabetes ya sebelum kehamilan itu kita bisa mencegah ya, kita bisa bisa untuk direncanakan kondisi bayinya itu bisa lebih baik gitu ya. Dengan terapi-terapi oleh dokter gitu ya. Sehingga nutrisi ibu dikontrol, gulanya lagi gitu sehingga janin yang akan dilahirkan ini akan kemungkinan sama dengan kondisi yang normal dan yang kemungkinan mengalami hipoglikemi dan komplikasi lainnya lebih kecil gitu ya. Lebih kecil ya kondisinya gitu ya. Kemudian pada pemberian glukosa pada bayi dengan hipoglikemi ini memang harus hati-hati sekali karena jangan sampai hiperglikemi yang akhirnya mengakibatkan pelepasan insulin yang lebih banyak akhirnya mengakibatkan rebound hipoglikemi gitu ya. Jadi dia hipo bukan berarti dia harus diberikan glukosa lebih gitu ya. Takutnya dia malah hiperglikemi gitu ya. Rebound hipoglikemi ya. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Hipoglikemia persisten atau berulang pada bayi dengan hiperinsulinemia ini penyebab tersering ya. Biasanya karena makrosomik pada saat lahir menggambarkan efek anabolik insulin di dalam uterus pada kehamilan. Patofisiologi ya di mana kondisi tanpa tekanan glukosa fetus berasal dari seluruh ibu melalui plasenta sehingga glukosa fetus itu menggambarkan suatu jauh yang lebih rendah dari glukosa ibu. Ya, kemudian yang kedua pelepasan katekolamin. Kemudian yang ketiga adalah ternyata katekolamin ini juga menginhibisi insulin fetus dan menstimulasi pelepasan glukagon. Gitu ya, persisten ini yang kondisi tersebut. Jadi sebetulnya hampir sama ya kondisinya gitu ya. Memang kalau untuk yang hipoglikemia persisten ya atau berulang dan hiperinsulinemia. Ini ya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, interupsi akut glukosa ibu ke fetus pada saat kelahiran, kemudian hormon, perubahan reseptor, perubahan aktivitas enzim utama, ini sama ya dengan kondisi hipoglikemi yang tadi di awal kita sebutkan. Kemudian untuk kejadiannya juga sama nih, 3-5 kali lipat ya peningkatan konsentrasi glukogen. Insulin akan menurun pada awalnya, tapi pada rentang basal yang tidak terreaksi terhadap stimulus semacam glukosa. Jadi dia sebetulnya akan menurun karena tadi persisten tadi itu ya. Epinefrin bisa meningkatkan sekresi growth hormone ya melalui mekanisme alpha adrenergic ya, growth hormone tinggi. Kemudian perubahan hormonal pada saat kelahiran ini memobilisasi glukosa melalui glikogenesis ya. Jadi untuk perubahan hormonal hingga ketogenesis ya. Kemudian konsentrasi glukosa plasma mulai stabil setelah penurunan pasca lahir. Gitu ya. Kemudian konsentrasi asam lemak bebas juga meningkat bersama dengan glukogen dan epinefrin. Diikuti dengan peningkatan keton body. Sebagian besar digunakan untuk utilisasi otak. Gitu ya. Rektor Universitas Jenderal Ahmad-Yani. Pada masa postnatal awal, respon endokrin pankreas itu berhubungan dengan glukogen atau konsentrasi gula darah dapat dipertahankan. Kemudian juga perubahan adaptatif terhadap sekresi hormon, paralel dengan perubahan reseptor hormon. Enzim-enzim utama juga harus diperhatikan,
yang mana terlibat dalam produksi glukosa, juga punya dampak berubah pada periode prenatal, kemudian juga penurunan cepat pada aktivitas glikogen sintase ya. Kemudian juga mirip dengan keadaan yang berkaitan dengan glikogen sintase ya, jumlah enzim pada gluconeogenesis ini juga ya meningkat secara dramatis ya setelah lahir. Teraktivasi juga oleh peningkatan glukagon dan kurangnya insulin. Gitu ya. Kemudian beberapa referensi menyatakan penyebab neonatal hipoglikemi karena perubahan yang tidak sesuai karena hormon dan kekurangan cadangan substrat seperti di glukagon hati, otot ya sebagai asam amino untuk gluconeogenesis dan juga asam lemak. Ya. Manifestasi klinisnya untuk kondisi seperti ini adalah mengalami asimptomatik hipoglikemi ya, yang tidak bergejala gitu ya. Kecurigaan tinggi harus selalu diterapkan dan selalu antisipasi akan mungkin terjadinya hipoglikemi pada neonatus dengan faktor resiko. Jadi artinya kalau dilihat tadi hipoglikemi secara umum ada faktor-faktor resiko ya, misalnya prematur tadi ya, bayi kecil, DM, entah itu memang DM sebelum kehamilan atau DM pada saat gestasional gitu ya. Kondisi-kondisi tersebut memang harus kita waspadai meskipun tanpa gejala. Gitu ya. Nih, karena memang banyak neonatus yang mengalami tanpa gejala itu, tanpa kondisi-kondisi yang dilihat lemah padahal mah sebetulnya mah hipoglikemi padahal kita pikirnya bukan gitu ya. Oh, kita pikir karena karena asfiksia nih gitu ya, asfiksia akibat daripada asfiksia mungkin gitu ya. Padahal ternyata asimptomatik hipoglikemi. Ini yang tidak spesifik ya. Ini gejala yang tidak spesifik ya. Seperti depresi fungsi otak, overstimulasi otak ya. Aktivasi sistem saraf autonom dan pengeluaran adrenalin. Nah, ini bisa diperhatikan ya, seperti kalau otak itu pakai berkaitan dengan letargi, hipotoni, malas minum, menangis lemah, apnu, cyanosis gitu ya. Refleks moro negatif, hipotermia gitu ya. Kalau simulasinya ini nih ya responnya gitu ya. Kemudian manifestasi hipoglikemia ya. Gejala yang berhubungan dengan aktivitas saraf tadi ya, sama tadi ini kecemasan, berkeringat, palpitasi. Nih, ini berkaitan dengan susunan saraf ya, gemetar, lemah, lapar, mual. Kalau glukopenia cerebral ya, ini sakit kepala, gangguan mental, penglihatan, perubahan kepribadian organik, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, disartria ya, pusing, amnesia ya, ini cerebralnya ya. Gitu, ya. Bagaimana pelaksanaannya ya dengan kondisi hipoglikemi? Jadi memang harus pencegahan. Maka tadi ya kita tahu faktor-faktor resiko yang akan terjadi hipoglikemi itu dicegah, jangan sampai janinnya terjadi hipoglikemi pada kondisi ibu ya, pada kondisi ibu tertentu ya itu jangan sampai bayinya hipoglikemi. Kayak tadi cegah jangan sampai lahir prematur, cegah jangan sampai bayinya kecil gitu ya. Ketika misalnya memang dia DM, cegah jangan sampai makro sampai bayi besar. Ketika misalnya diketahui ibunya itu dengan kondisi yang akan terjadi yang akan terjadi ya maka kita harus cegah gitu ya. Menghindari faktor resiko, pemberian makan enteral merupakan tindakan preventif tunggal paling penting. Jika nggak menyusui bayinya, maka mulailah dengan sonde, minum dengan menggunakan sonde ya. Jadi ya artinya memang ada asupan dari luar untuk bagaimana menstimulasi metabolisme tubuhnya si janin gitu ya. Harus dipantau gitu ya. Kemudian jika gagal ya mau nggak memang ada terapi ya, terapi glukosa. Kemudian monitoringnya kita tadi ini ya, bayi yang beresiko, BBLR, BMK besar masa kehamilan, KMK kecil masa kehamilan dimonitor pada saat 3 hari pertama. Periksa kadar glukosa saat bayi datang umur 3 jam, ulangi tiap 6 jam.
kadar glukosa kurang 45, positif tangani hipoglikemi. Tadi ya di awal itu definisi kurang 4 atau 45 gitu, tergantung memang dari beberapa referensi yang digunakan. Itu ketika terjadi ya maka positif hipoglikemi. Profesor Sukri Palaturi sebagai Pemeriksaan kadar glukosa baik, jadi dipulangkan ketika hipoglikemi selesai. Dengan gejala, ini ada dengan gejala ya. Kalau hipoglikemi dengan gejala, ini glukosa bolus diberikan langsung, IV ya. Kemudian ini kebutuhannya, ya. Kemudian kalau dengan masih dengan gejala, ini kebutuhan glukosa, ya, untuk dihitung. Kemudian kalau dengan gejala ya, ini juga sama ya. Ini periksa glukosa 1 jam. Bila kurang 25, ulangi lagi gitu ya. Kemudian bila kadarnya 25-45, tetap diberikan infus, ASI, tetap diberikan. Bila lebih, ini baru dikulangi ya. Dan melakukan pemeriksaan, maka dianggap normal, sudah normal. Ya cukup diberikan. Jika bayi bisa minum, jumlah infus diturunkan pelan-pelan. Dan artinya memang nggak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Ya. Kayak ini tanpa gejala ya. ASI teruskan, pantau. Periksa kadar glukosa tiap 3 jam. Ini sama, kalau 25, maka tangani hipoglikemi ya. Ini juga sama 25-45. Jika lebih 45, maka glukosa manajemen glukosa normal. Ya, kemudian IP teruskan, tetap dipantau ya. Nah, untuk kondisi persisten hipoglikemi ya. Jika hipoglikeminya lebih dari 7 hari, setelah kita misalnya tadi ya, tanpa gejala ataupun dengan gejala, kita berikan terapi. Tetap ya ini dengan dokter ya, bukan wewenang kita, tapi kita tahu apa intervensi-intervensi, apa itu hipoglikemi dan intervensi-intervensinya. Artinya kita tetap harus memahami itu. Jadi ketika misalnya persisten atau lebih dari 7 hari, maka konsultasi endokrin. Ya, karena tadi di awal kita adalah dari kondisi ibu atau luar atau kondisi si janinnya sendiri gitu ya. Tadi endokrin. Ya, dia harus konsultasi endokrin, terapi kortikosteroid hidrokortison. Bila masih hipoglikemi, udah ditambahkan dengan obat lainnya. Growth, seperti human growth hormone gitu ya. Ini juga ada hipoglikemi refraktori. Ini juga pembutuhan glukosa, cuma memang berbeda di dosis ya. Hidrokortisol ada IV-nya atau IM, ada pemberian glukagon dan juga diazoxid gitu ya. Ini hipoglikemi ini ya. Ini apa namanya? Pathway-nya ya. Dengan hipoglikemi bisa bolus dextrose atau lanjut ya IV dextrose 2 jam kita periksa kadar gulanya. Kalau normal ya, pantau lagi kalau misalnya hipoglikemi tetap diberikan bolus pemberian dextrose IV. Kalau normal masuk ke sini. Gitu ya. Nih. Kalau normal ya normal lanjut kalau betul-betul normal artinya 45 atau lebih ke 45 ya. Itu stop ya. Tapi tidak boleh secara mendadak gitu pemberhentiannya. Tapi kalau misalnya masih juga terus hipoglikemi terus dikasih terapi terus ya, dicari penyebabnya. Tadi misalnya apakah hormon endokrin tadi ya, sehingga nanti intervensi atau penataran akan berkaitan dengan apa penyebab sekundernya. Ya. Komplikasi jika tidak ditangani ya otak nggak bisa menerima cukup glukosa ya, sehingga energi untuk metabolisme terganggu, sel otak rusak yang akhirnya palsi cerebral ya, retardasi mental ataupun bahkan kematian. Jadi sangat ini ya komplikasinya. Prognosis tergantung memang berat dan ringannya kondisinya ya, atau lamanya ya, tadi kayak persisten ya, atau mungkin bisa langsung membaik gitu ya.
prognosis buruk jika terdapat gejala klinik. Jadi artinya ketika kita temu pasien dengan hipoglikemi, ditangani atau bagaimana membaik apa tidak, ditangani gitu ya, membaik, itu akan lebih prognosnya lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ditangani tapi ada komplikasi ya, kejang dan sebagainya, itu akan memperburuk prognosisnya ya. Kemudian bisa untuk hidup lebih baik, ini bisa kambuh ya, bisa muncul lagi setelah usia 8 bulan. Kemudian ini berkaitan dengan cairan intravena. Hipoglikemia yang lama dapat disertai dengan sequel ya, kalau lama neurologis ya, saraf ya. Kemudian bayi hipoglikemia yang simptomatik, terutama pada BBLR dan bayi dari ibu yang diabetes, biasanya akan lebih jelek ya prognosisnya. Oke, kemudian hipoglikemia merupakan masalah metabolik yang umum pada neonatus ya, dan biasanya disebabkan oleh berbagai macam keadaan seperti inborn error metabolisme yang bermasalah pada bayi berlahir, defisiensi hormon, prematuritas, dan penyakit-penyakit lain seperti sepsis, asfiksia, dan lain-lain. Ya, hipoglikemia bisa merupakan keadaan yang transien atau yang persisten, bisa sementara atau menetap gitu ya. Pada hipoglikemi persisten biasanya sulit dikoreksi ya, karena tadi ada komplikasi-komplikasi yang akhirnya muncul ya, menyertainya gitu. Sehingga akhirnya memang harus pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari penyebabnya. Pada kebanyakan neonatus yang sehat, konsentrasi kadar glukosa lebih rendah. Ya, karena itu hal yang penting adalah cara pencegahannya. Gitu ya, gitu. Jadi pencegahan, jadi pencegahan. Jadi pencegahan ketika screening ada terjadi kita cegah, tapi kalau masih terjadi ada beberapa intervensi yang harus kita ketahui, jangan sampai berlarut gitu ya hipoglikeminya, karena kalau udah berlarut itu akan berdampak kepada cerebralnya atau fungsi neurologisnya. Gitu. Begitu semuanya. Pada fakultas maupun di universitas, jajaran kesehatan di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat apabila melihat, karena kami mungkin maju bersama-sama sehingga workshop ini diselenggarakan dari. Ya, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Di prodi Ada? SKN. Demikian juga di prodi. Kami Cukup. tetapi di seluruh Cukup, kalau cukup kita akhiri ya, karena ini sudah ada kegiatan lain juga ya. Baik, nanti bukan share materinya, bisa dibaca-baca lagi ya. Intinya hipoglikemi ini bisa dicegah, dan peran kita bidan itu yang harus penting sekali di situ. Cegah dalam artian jangan sampai terjadi dari kondisi ibunya gitu ya, dari kondisi si ibunya gitu ya. Oke ya, itu ya. Terima kasih semuanya ya. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.